Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herika Febianti dengan NIM 233310009 dengan prodi Teknologi Komputer D3. Di sini saya ingin mempresentasikan aplikasi tiket pemesanan Satmin Gunung, yaitu Tapak Alam. Nah, di sini adalah halaman utamanya dalam aplikasi Tapak Alam, yaitu halaman login. Halaman login ini menggunakan database login dan info pendakian itu menggunakan database SQLite lokal. Jika belum memiliki akun, dia akan masuk ke daftar sekarang. Jika sudah memiliki akun, dia masuk ke halaman login. Nah, di sini user database helpernya itu menggunakan SQLite Open Helper ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini ada database user DB, database version, table user, column it. Di sini ada kolom username, kolom password hash, dan kolom role. Nah, override point on create DB. Nah, full table user yaitu membuat table di sini, yaitu dengan kolom it, integer primary key, auto increment. Jadi dia terkunci ya. Terus ada kolom username, terus kolom password hash, dan kolom role client. Nah, di sini ada untuk menambahkan user admin. Nah, user admin itu dengan menggunakan username admin dengan terus passwordnya itu admin 123. Yang di sini role-nya itu admin. Terus DB insert dengan menambahkan table ya, table user yaitu admin follower. Nah, di sini ada tambahkan user kalian default. User kalian default yang di sini adalah menggunakan username client dengan password client 123 dan kolom role yaitu client. Nah, di sini ada dua pengguna. Pengguna yang pertama yaitu satu admin. Admin itu untuk mengelola info pendakian gunung, yaitu bisa menghapus, mengedit, dan menambahkan yang ada di info pendakian. Sedangkan untuk klien itu dia untuk memesan tiket, pesan tiket yang ingin dia tujukan. Nah, di dalam database ini jika ingin login sebagai admin, dia hanya digunakan untuk satu orang. Jika klien, misalnya saya mendapatkan daftar akun ke aplikasi Tapak Alam, dia masuknya ke klien, tidak ke admin. Admin itu hanya satu pengguna, dan saya belum mencoba untuk yang admin, untuk merol ke admin. Nah, di sini ada tampilan untuk database register user ya. Di register user itu role-nya itu ke klien saya masukinnya. Terus kemudian login user. Di sini ada database login user nama register, terus kemudian database yang sudah dibuat tadi. Dan passwordnya itu termasuk ke private. Nah, di login user ini tampilan yang dimasukkan yaitu dalam out screen. Nah, dan ini boxnya itu menggunakan ada background untuk background dan kolom di sini
Terus di dalam kolom itu ada card, di dalam card juga ada kolom, ada teks dan outline text file. Nah, cardnya ini untuk, terus ada kolom juga, ada teks, login atau else, terus registrasi. Nah, di sini outline text file-nya ada username di sini untuk masuk ke sini, terus ada password. Nah, di situ terus ada button klik. Nih, jika kan kita masukkan nama username yang sudah kita buat tadi, terus ada password juga. Nah, username dan password itu tidak boleh kosong, jadi wajib diisi. Kemudian modenya, terus ada jika is login mode. Nah, jika loginnya itu berhasil, dia akan menampilkan login berhasil. Jika username atau password salah, dia akan menampilkan pesan username atau passwordnya salah. Nah, di sini untuk registrasi, pesan registrasi, jika registrasinya berhasil, dia akan menampilkan pesan registrasi berhasil, silahkan login. Terus kemudian, tapi dengan jawaban yang benar, yaitu username dan password. Terus kemudian di sini jika passwordnya gagal, registrasinya gagal, itu dia akan menampilkan registrasi gagal atau kemungkinan username mungkin sudah ada. Jika sudah ada, itu tidak bisa. Nah, di sini ada tampilan untuk login dan daftar. Nah, di sini di paling bawah itu ada text button, jika belum punya, daftar sekarang. Nah, text button itu untuk jika diklik itu dia akan memindah ke halaman ke registrasi yang ada di login. Jika yang diregistrasi akan menampilkan ke halaman login. Nah, seperti ini contohnya. Kan sudah punya akun login. Nah, jika belum punya akun, daftar sekarang, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke tampilannya ya. Kita masuk ke klien aja yang sudah kita buat tadi di database-nya. Nah, ini merupakan tampilan awal jika login ke klien. Nah, di sini ada pojok atas kiri, yaitu ada logonya. Terus di sampingnya itu ada tulisan nama aplikasinya, tapak kalam. Nah, di sini pojok kanan atas itu ada tampilan keluar. Nah, di sini itu ada tulisan selamat datang di tapak kalam. Di dalam tampilan ini ada 3 menu, yaitu info pendakian, pesan tiket, dan tiket saya. Dan ini programnya dengan file home screen. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, ini backgroundnya yaitu dengan background babu. Terus di sini ada scaffold. Nah, kolomnya yang sudah kita jelaskan tadi ada selamat datang ini. Terus buttonnya nah, ini button button info ini info pendakian yang di sini. Buttonnya yang ini programnya. Terus untuk button pesan tiket ini programnya. On klik pesan, modifier, save, iconnya menggunakan shopping. Terus ada ukurannya, terus ada teks pesan tiket seperti ini. Terus ada button untuk tiket, navigasinya tiket, pas tiket itu ini. Nah, tiket saya, info pendakian.
Nah, ini merupakan tampilan info pendakian gunung yang berisi gunung, daftar gunung. Nah, ini adalah filenya gunung info screen. Nah, kita jelaskan satu-satu. Nah, sini composable, fun info screen. Nah, data-data yang di sini itu masuknya ke database Gunung Helper yang ada di file folder data dengan file Gunung Database Helper. Di sini ada box. Nah, di dalam box itu ada image, scalpel, dan padding seperti ini. Nah, kita jelaskan satu-satu. Nah, di sini ada teks info gunung. Ini klik buttonnya yang di sini info gunung ya. Terus paddingnya di dalam padding itu ada cardnya itu adalah ini yang kotak putih ini. Nah, di dalam kotak putih itu dimasukkan lagi kolom untuk teksnya itu. Yang pertama ini dia menggunakan body style material tema yaitu tipografi dengan body medium. Nah, di sini ada teks kedua yang di bawahnya set ini dengan body small. Tulisannya agak kecil dan dibuat warna abu-abu. Nah, di bawahnya ini adalah items. Itemsnya itu terdiri cardnya ini yang kotak ini. Terus kemudian ada kolomnya itu berisi teksnya itu berisi nama gunung, tinggi, jalur, harga tiket. Nah, di bawahnya itu ada buttonnya itu adalah pesan tiket untuk menuju ke pemesanan tiket. Nah, sudah saya jelaskan ini. Ada tinggi, jalur, harga tiket. Harga tiketnya itu dengan format seperti ini ya, harga dasarnya. Terus dengan ukuran 12 dp. Dan ini buttonnya untuk navigasinya ke pesan tiket. Terus dengan menggunakan icon yang keranjang ini Shopee ya, space untuk jaraknya. Terus teksnya pesan tiket. Dan kita menuju ke pesan tiket. Ini bisa di scroll. Untuk demonstrasinya tampilannya terakhir. Oke. Kita masuk ke pesan tiket. Nah, ini merupakan tampilan pesan tiket. Dan ini adalah programnya. Di dalam pesan tiket itu terdapat nama pendaki, pilih gunung. Pilih gunungnya itu menggunakan drop down menu ya, dengan di dalamnya itu seperti list. Nah, di sini ada tanggal hari ini dan besok. Tidak bisa kemarin. Nah, di sini ada jumlah pendaki dengan minimal 1. Jika 0 itu tidak bisa. Nah, pemesanan tiket ini dia masuk ke database-nya itu menggunakan dari dalam file Gunung Database Helper dengan isi nama, daftar gunung, terus select gunung dan tanggal pendakian dan jumlah pendaki. Nah, ini untuk membuat tanggalnya itu 9 tanggal. Terus di sini sampai sini ya, ini untuk menentukan tanggal, membuat tanggal. Nah, di bawahnya itu di sini untuk memilih efek. Ini efek dalam tanggal dan ini efek dalam daftar gunung.
Nah, di sini terdapat box yaitu terdiri dari image dan scaffold dan column. Nah, image yaitu backgroundnya. Terus di sini ada pesan tiket yang bawah ini dengan tampilan-tampilan. Nah, ini kemudian ada padding. Nah, kolomnya modifier berapa ukurannya, terus kemudian outline text file, outline-nya itu, nah ini sini nama bayangan. Nah, dia bisa pindah gitu dengan nama pendaki. Terus habis itu drop down menu gunung. Nah, yang sudah saya tampilkan ini seperti ini. Kemudian di sini untuk pentanggalannya bisa dipilih. Nah, ini bisa memilih di sini mau tanggal berapa, bisa ditulis, terus kemudian atau bisa seperti ini. Dan ini bisa ditambahkan. Nah, sampai 2030. Nah, di sini ada pilihan, ada pilih atau batak untuk menampilkan. Nah, jumlah di sini ada kolom untuk jumlah pendaki. Nah, di sini buttonnya on click jumlah orang, dia ada untuk menambahkan button itu untuk diklik seperti ini. Nah, agar bisa diklik, bisa diisi untuk input datanya. Nah, kemudian di sini ada untuk menampilkan pesan-pesan jika tidak diisi. Nama pendaki tidak boleh kosong. Terus mohon pilih gunung terlebih dahulu jika gunung yang belum dipilih. Terus kemudian ada jumlah pendaki, harus angka positif seperti 1, 2, 3. Terus kemudian tanggal tidak valid. Itu jika tanggalnya tidak, nulis tanggalnya seperti ini, itu tidak valid yang di sini. Jika misalnya ini yang ditulis itu tanggal berapa, 32 kan, 32 tidak valid karena tidak ada di situ. Nah, jumlah pendaki, terus total harga itu harga dasarnya pendakian tadi dan jumlah orang dikali harganya. Nah, jika pesan tiketnya berhasil, ia akan menampilkan tiket berhasil dipesan. Jika gagal memesan tiket. Dan ini adalah ikon space. Nah, di bawahnya ini adalah drop down menu gunung. Itu menampilkan gunung, list gunung. Nah, list gunungnya dibuat seperti ini dan bisa dipilih seperti ini. Contoh, kita ke Lawu. Nah, itu bisa dipilih seperti itu. Ini export ke menu itemnya, terus ada memilih seperti itu. Setelah itu kita masuk ke pesan tiket. Ya, jika pesan tiketnya udah ini pesan tiket. Nah, ini jika nama pendakinya kosong itu dia berarti gagal. Kemudian jika sudah memesan tiket, kita akan beralih ke tiket saya yang sudah dipesan tadi. Nah, yang sudah dipesan tadi ada nama pemesan, gunungnya apa, terus tanggal berapa, jumlah pendakinya berapa, dan total harganya tadi berapa yang sudah yang sudah dikalikan tadi jumlahnya berapa. Dan di sini ada programnya yaitu tiket saya screen. Nah, ini adalah programnya. Dia masuk ke
database gunung, terus dengan tiket list daftar gunung seperti itu, dan ada tambahan lagi tanggalnya berapa, terus efek. Nah, find get gunung name, terus dia kenapa tidak ditemukan itu, terus harus dengan format harga. Nah, kemudian di sini ada box yaitu image scaffold untuk daftar ini. Nah, ada padding juga. Nah, kita jelaskan. Nah, box image itu untuk background, scaffoldnya itu yang di atas sini ya, di atas ini tiket saya, terus ada kembalinya dengan icon ini, kembali dengan color ini untuk bagian sini, terus paddingnya tiket. Nah, column if set column modifier vertical, terus ada teks juga, belum ada tiket yang dipesan. Ini jika kosong. Terus ada silakan pesan tiket terlebih dahulu di menu pesan tiket. Ini tampilan ini ditampilkan jika belum memesan tiket. Nah, jika sudah memesan tiket, dia akan menampilkan seperti ini. Ini belum bisa lihat. Nah, kemudian di sini untuk menampilkan tiket yang sudah dipesan tadi dengan dalam bentuk list. Nah, sudah kan ya. Nah, ini kartnya seperti yang di kotak ini warna putih ini. Terus di dalam kart itu ada, dalam teksnya itu ada nama pemesan, terus gunung, tanggal, jumlah pendaki, dan total harga. Ini merupakan tampilan admin dashboard. Kita sudah masuk ke admin dashboard. Nah, di admin dashboard itu dia masuk ke database gunung helper. Di sini ada daftar gunung, slash nama input, tinggi input, jalur input, harga dasar input. Nah, ini tuh untuk menginput data-data yang ada di sini. Daftar-daftar yang di sini. Nah, di dalam sini juga memiliki efeknya itu seperti ini. Nah, jika diklik, nama gunungnya itu berada di atas, terus yang di sini, yang di dalam sini juga masuk naik ke atas, begitu efek. Terus di bawahnya itu, di dalamnya itu juga ada box, tampilannya itu dalam box. Nah, yang di atas ini adalah untuk background, yang ini adalah untuk yang di atas ini, admin dashboard. Terus, nah, kemudian kita masuk ke padding kolomnya. Ini form untuk tambah dan edit gunung. Nah, ini adalah kartnya yang dimasukkan dengan warna putih seperti ini. Terus ada kolom di teksnya. Di sini nambahkan lagi kolomnya, nama gunung dengan outletnya, nama input, terus labelnya itu nama gunung. Terus di sini ada tinggi input dengan label tinggi, contohnya berapa, mdpl. Terus kemudian input jalur, terus dalam labelnya itu teksnya jalur contoh, ada contohnya juga Selo, Boyolali, maksudnya di daerah mana, terus kota yang mana. Terus kemudian di sini ada harga input untuk menginput, kemana ya. Nah, untuk menginput harga per orangnya berapa. Nah, di bawah ini adalah raw.
Raw ini bisa diklik dengan nama input, tinggi input, jalur input. Nah, di sini ada nama, tinggi, jalur, harga, itu harus wajib diisi. Semua kolom harus diisi dengan benar, itu wajib. Nah, jika ingin menambahkan nama gunung, di sini gunung berhasil ditambahkan. Jika gagal, dia akan menampilkan gagal menambahkan gunung, atau nama mungkin sudah ada. Jika sudah ada, dia tidak bisa ditambahkan lagi. Terus kemudian ada lagi, jika ingin update, nah nama gunung berhasil diupdate. Jika gagal, yaitu gagal mengupdate gunung. Nah, gunanya admin itu untuk menambahkan, menginput, dan menghapus, seperti itu. Nah, ini ada tambahannya di sini. Nanti saya tampilkan di HP aja ya, karena di dalam aplikasi ini tidak bisa di scroll di akhir video. Nah, ini adalah icon untuk, dan ini adalah if untuk apa ya, untuk memilih gunung. Select gunung, nama input gunung. Nah, seperti ini tampilannya. Cukup. Nah, di bawahnya itu bisa gatal edit. Oh, ini untuk mengedit. Nah, kemudian di bawahnya itu, di bawah ini adalah daftar gunung. Nah, daftar gunung seperti ini. Nah, di sini ada items daftar gunung, terus isinya itu, dalamnya itu ada card, terus ada raw, nah seperti ini, warna putih, dan card elevation, 2DP, dan raw. Di dalam kolom juga berisi nama gunung, tinggi, jalur, dan harga yang sudah dibuat. Terus habis itu dia masuk ke database gunung. Nah, ini jika menghapus, ini jika untuk icon edit, ini untuk icon edit. Terus jika icon dihapus, seperti ini programnya. Nah, icon default delete. Jadi yang ada di database gunungnya tadi sudah terhapus, seperti itu. Nah, ini adalah database yang ada di aplikasi. Ada database gunung, tiket, dan user, seperti ini. Dia akan tersambung. Nah, gunung dan tiket itu masuk ke gunung database helper. Nah, jika user, dia akan masuk ke user database helper, seperti itu. Dan ini adalah main activity-nya yang pertama kali kita buat. Nah, di sini ada session manager, current screen, logit, dan di sini ada user untuk efek yang ada di admin, atau ini untuk user role, admin atau home, admin the home, terus dengan out. Terus kemudian ini login jika sukses, dia main ke admin. Terus yang ini adalah sama aja sih. Terus kemudian, nah ketika out screen sukses, dia masuk ke home screen. Nah, info penggunaan
dan pesan tiket, masuk ya ke home, tiket saya masuk ke home dan admin screen seperti itu. Nah, ini adalah aplikasi yang ada di HP saya dan saya mencoba untuk mendemonstrasikan, dan saya masuk sebagai klien dulu. Kita login berhasil, info pendakian. Nah, di sini banyak banget menu-menunya. Ada Merbabu, Andong, Sumbing, Lawu, Ungaran, dan sebagainya. Jika kita memilih Sumbing, nah kita masukkan namanya Yaya, terus pilihnya tadi Sumbing, dan kita masuk ke tanggal. Nah, sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini bisa di jam bulan Agustus deh, kita naik gunung di hari Selasa. Nah, jumlah pendakinya berapa, kita naik 10. Terus kemudian kita klik pesan tiket, klik. Nah, tiket berhasil dipesan. Oke, kita masuk ke menu tiket saya. Nah, di sini paling bawah ini ada nama pemesannya, yaitu Yaya Sumbing, nama gunungnya Sumbing, tanggal 5, terus jumlah pendakiannya 10 orang, total harga 350. Karena harga dasarnya itu, harga pertamanya itu harganya 35.000. Oke, ini sudah di tampilan klien. Kita masuk ke tampilan admin. Admin biasanya kecil, terus passwordnya admin 123. Login. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi yang ada di video sebelumnya. Nah, di sini bisa tambah gunung. Misalnya aku mau hapus, kita hapus Merbabu nih. Menghapus Merbabu. Kita hapus. Nah, Merbabu dihapus. Nah, kita bisa tambahkan lagi Merbabu yang tadi. Merbabu. Kita masuk ke tingginya, terus jalurnya jalur Selo Boyolali. Terus harga dasar per orangnya 20 gimana ya, titik 20.000 gini ya. Oke, titik 20.000 kita pencet tambah. Nah, gunung berhasil ditambahkan. Nah, mana? Oke, dia ada di bawah. Nah, misalnya kita tadi salah nih, masukin harganya kok 20 toh. Nah, ini bisa kita edit seperti ini. Set. Oke, update. Nah, sudah kita update. Nah, dia masuk harga ke 20.000 seperti ini. Nanti ada di video. Oke, sudah selesai. Ya, presentasi demonstrasi aplikasi pemesanan tiket summit Gunung Tapak Alam saya. Sekian, terima kasih.